Satu hal dulu perlu saya jelaskan. Saya punya rekam jejak ndablek dan tidak selalu setuju dengan Gus Yahya. Dan ketidaksetujuan yang paling pertama adalah soal tambang. Beliau mendukung, saya menolak. Ada tweet saya, ada video saya juga nulis artikel tentang itu. Dan intinya saya tuh nentang Gus Yahya di soal tambang. Saya bahkan menulis artikel khusus untuk Gus Ulil Absar Abdillah yang menyebut penolak tambang sebagai Wahabi lingkungan. Saya paham maksudnya, tapi saya melayangkan kritik. Intinya saya berseberangan di banyak hal. Tapi jika Gus Yahya dilengsarkan tanpa prosedur, nah ini lain soal. Saya tidak akan komentar siapa yang lebih benar dalam konflik antara Rois Am dan juga Ketua Umum PBNU. Itu bukan urusan saya. Beliau berdua adalah kiai, saya cuma nahdiin biasa. Seperti Sunni yang mengomentari pertikaian para sahabat, saya pernah menulis wama jaro bainal kuyaha naskutu. Saya lebih baik memilih diam untuk pertengkaran mereka berdua. Tapi ada satu hal yang berbeda. Pemberhentian Ketua Umum PBNU tidak dilakukan dengan firman yang gaib, tidak dilakukan oleh sebuah karisma, tapi dilakukan dengan argumen hukum. Ada rujukan, ada pasal, ada ADART, ada klaim wewenang konstitusional. Ketika dalil sudah masuk arena, tentu saja aturan main berubah. Saya ingin cerita tentang Basul Masail. Di dalam Basul Masail itu tidak ada yang kebal dari pengujian kalau sudah pakai dalil. Bahkan ulama paling senior sekalipun bisa diinterupsi. "Maaf Kiai, dalilnya ini, dalil Anda ternyata tidak kontekstual." Itu bukan kekurangan ajaran, itu juga bukan bentuk arogansi dan perlawanan. Karena dalil itu objektif, bisa dibaca siapa saja dan bisa diuji siapa saja. Nah, pemberhentian Ketua Umum PBNU memakai dalil konstitusional internal. Berarti masuk arena yang sama, arena di mana siapa saja, termasuk saya, boleh mengangkat tangan dengan bilang, "Tunggu dulu, pasal yang dirujuk ternyata berbunyi lain dan prosedurnya tidak seperti itu." Konten ini tidak pernah memakai niat apapun, saya cuman mau menguji dalilnya saja. Jadi lewat video ini, saya pengen memulai dari satu pertanyaan spesifik. Apakah rapat harian Suriah berwenang memberhentikan ketua umum yang dipilih oleh Muktamar berdasarkan teks ADART PBNU, peraturan perkumpulan yang berlaku, ataukah melalui prinsip hukum organisasi yang umum? Disclaimer, saya bukan pengacara, saya bukan ahli hukum juga, tapi saya punya akses ke 4 AI terbaik di muka bumi ini. Saya punya akses untuk Gemini, saya punya akses untuk ChatGPT, saya punya akses untuk Perplexity, dan terakhir adalah Grok. Jadi saya kasih mereka 3 dokumen. Pertama, Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013, kedua ADART PBNU hasil muktamar di Lampung, dan yang terakhir Peraturan Perkumpulan Nomor 10 dan 13 Tahun 2025. Nah, satu pertanyaan yang sama saya berikan untuk keempatnya. Ternyata jawabannya seragam. Tidak sah, bukan mungkin bermasalah, bukan juga tergantung sudut pandang, tapi jawaban mereka seragam, tidak sah. Nah, inilah uniknya. Ada 4 AI berbeda, dataset mereka berbeda, arsitekturnya berbeda, tapi kesimpulannya identik. Apa yang mereka temukan? Dua cacat prosedural. Cukup fatal, bukan area abu-abu yang bisa diperdebatkan karena ini sudah hitam putih dalam teks konstitusi. Saya ingin mencoba membedahnya satu persatu seperti membedah dalil dalam Bahsul Masail, ya, teks demi teks, harfan-harfan. Ada perusahaan dengan struktur yang cukup jelas. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS memilih direksi. Dewan Komisaris mengawasi, memastikan direksi tidak nyeleweng. Nah, suatu hari Dewan Komisaris tanpa melibatkan RUPS langsung memberhentikan direktur utama. Secara de facto, mungkin mereka punya kuasa, punya otoritas. Tapi secara de jure, tentu saja ini melanggar anggaran dasar. Yang berhak memberhentikan direktur utama adalah RUPS tadi, bukan Dewan Komisaris sendirian. Legitimasi direktur utama datang dari RUPS. Yang mengangkat, dialah yang bisa memberhentikan. Ini prinsip dasar dalam hukum organisasi manapun, contrarius actus. Tindakan pembatalan harus setara dengan tindakan pengangkatannya. Nah, di NU sama. Yang mengangkat ketua umum siapa? Muktamar.
ribuan orang mewakili PCNU dan PWNU seluruh Indonesia. Gus Yahya dipilih di Muktamar Lampung tahun 2021. Legitimasinya dari sana. Lantas siapa yang menghentikannya? Rapat Harian Suriah 20 November 2025 di Hotel Aston, Jakarta, 37 dari 53 pengurus Harian Suriah. Muktamar versus rapat harian. Ribuan konstituen versus puluhan pengurus operasional. Tentu saja ini beda strata secara fundamental. Pasal 14 Anggaran Dasar PBNU tentang wewenang Suriah bunyinya seperti ini. Suriah adalah pemimpin tertinggi yang bertugas mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar. Ingat, mengarahkan dan mengawasi, bukan memberhentikan. Dalam hukum organisasi, mengawasi dan memecat itu dua hal yang sangat berbeda. Pengawas bisa menegur, meminta pertanggungjawaban, merekomendasikan saksi, tapi eksekusi sanksi berat, apalagi pemecatan mandataris terpilih, harus lewat forum yang punya legitimasi konstituen. Forum manakah itu? Pasal 73 Anggaran Dasar itu sudah cukup jelas. Muktamar luar biasa. Muktamar luar biasa dapat diselenggarakan apabila Rois Am atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan ADART. Kalau memang ada pelanggaran berat, jalurnya sudah ada. Gelarlah MLB. Undang seluruh komponen organisasi. Biarkan PCNU dan PWNU yang punya hak suara untuk memutuskan, bukan lewat rapat harian Suriah yang anggotanya bahkan tidak mewakili cabang-cabang. Keempat AI itu sampai berkesimpulan sama loh. Rapat harian Suriah itu tidak punya yurisdiksi untuk memberhentikan ketua umum. Dalam bahasa hukum, melampaui wewenang. Dalam istilah Latin disebut ultra vires. Artinya ya melangkahi batas kekuasaan yang diberikan. Perplexity bilang rapat harian Surya berada di strata bawah dalam konteks pengambilan keputusan strategis. Menggunakan rapat harian untuk memecat ketua umum yang dipilih oleh muktamar adalah tindakan yang melampaui kewenangan. ChatGPT lebih belak-belakan lagi. Keputusan pemberhentian tidak memiliki landasan konstitusional. Gemini menambahi bahwa hanya muktamar atau muktamar luar biasa yang berhak memberhentikan mandataris muktamar. Grok lebih singkat, tidak sah, melampaui batas wewenang. Oke, mungkin ada yang akan bilang seperti ini. Rois Am kan pimpinan tertinggi, masa tidak bisa memecat bawahannya? Pertanyaan fair. Jawaban singkatnya, Rois Am memang pimpinan tertinggi. Tapi kata tertinggi di sini supremasi moral dan kebijakan, bukan otoritas eksekutif absolut yang bisa melewati konstitusi. Sistem NU itu dirancang dengan checks and balance, sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Surya mengawasi Tanfiziyah, tapi Tanfiziyah tidak bisa diberhentikan sesuka hati tanpa melibatkan konstituen yang memilih mereka. Kalau tidak ada pembatasan seperti ini, apa bedanya dengan monarki absolut? Muktamar adalah pemegang kedaulatan tertinggi, bukan Rois Am sendirian, bukan Surya sendirian, bukan juga Tanfiziyah sendirian. Ketika rapat harian itu memberhentikan ketua umum tanpa melalui MLB, mereka tidak cuma melanggar pasal, mereka merusak sistem itu sendiri. Ada prinsip hukum yang bersifat universal, dari pengadilan tingkat internasional sampai level RT dan RW, yaitu audi alteram partem, dengarkan kedua belah pihak. Dalam bahasa sederhana, hak pembelaan diri. Orang yang didakwa melakukan tindakan kejahatan itu punya hak hadir di persidangan, punya hak membela diri, punya hak untuk didampingi pengacara. Inilah yang disebut dengan keadilan dasar. Gus Yahya tidak dikasih itu. Rapat harian yang digelar tanggal 20 November itu kan membahas pemberhentiannya. Tapi dia dilarang hadir. Dilarang. Bukan tidak bisa hadir karena sakit, bukan mengundurkan diri, tapi dilarang. Rapat yang memutuskan nasibnya dilakukan tanpa dia tahu agenda, tanpa kesempatan klarifikasi, dan tanpa membela diri. ChatGPT menyebut ini sebagai pelanggaran prosedur yang cukup fatal. Dalam istilah hukum disebut due process, yaitu proses hukum yang adil dan transparan. Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris sudah mengatur mekanisme baku. Kalau ada pengurus yang dianggap melakukan pelanggaran, beri surat peringatan pertama,
tunggu 30 hari, tidak ada perbaikan, surat peringatan kedua, tunggu lagi 30 hari, baru setelah itu, kalau ada bukti dan tidak ada perbaikan, pemberhentian itu dibahas di forum yang kompeten. Setiap tahap itu kawan-kawan, yang bersangkutan punya hak untuk klarifikasi, punya hak untuk membela diri, punya hak untuk menyampaikan argumentasinya, dan punya hak untuk didengarkan argumentasinya. Namun sepanjang yang saya tahu, tidak ada SP1, tidak ada SP2, tapi langsung ultimatum 3 hari Anda harus turun. 3 hari, bukan 30 hari per tahap seperti yang diatur Perkum tadi. Kata Gemini, ultimatum 3 hari tidak dikenal dalam Perkum sebagai pengganti SP1 dan SP2 yang berjarak 1 bulan. Perplexity lebih detail lagi. Prosedur standar pemberhentian pengurus karena kesalahan memerlukan peringatan tertulis bertahap. Pengecualian hanya berlaku untuk pelanggaran pidana berat yang sudah berkekuatan hukum tetap atau yang sifatnya seperti murtad. Tuduhan terhadap Gus Yahya itu apa? Mengundang pembicara yang dianggap pro-Zionis dalam AKN NU, pelanggaran tata kelola keuangan yang tidak dispesifikasi. Gus Yahya kan sudah meminta maaf terkait isu pembicara pro-Zionis. Tapi apakah permintaan maaf itu diterima atau tidak? Sebenarnya ini perkara lain, bukan urusan saya juga. Namun, apakah memang ada koneksi faktual dengan agensi Zionis? Inilah yang kayaknya menjadi pertanyaan yang wajib dijawab. Saya tuh udah lama dengar rasan-rasan yang membicarakan bahwa apakah Gus Yahya punya jaringan atau agensi dengan Zionis. Gus Yahya kan pernah ketemu Netanyahu dan salaman. Di media sosial juga beredar gosip, ada koneksi dengan jaringan tertentu lewat Pak Holland Taylor. Faktual atau fitnah? Ya saya pun nggak tahu, makanya saya tuh setuju dengan pembentukan TPF atau tim pencari fakta. Biar terang gitu, biar semua orang itu dapat faktanya. Dia ini agen Zionis atau bukan? Pak Hulan ini agen Zionis atau bukan? Gus Yahya ini terikat dalam jaringan Zionis ataukah bukan? Kalau memang ada koneksi faktual, nah berarti kita berada di masalah yang serius. Tapi kalau cuma fitnah, siapa yang akan bertanggung jawab? Kemudian soal keuangan, saya membaca komentarnya Mas Mantris yang sekarang menjabat bendahara PBNU versi Tanfiziah. Dia menyampaikan hal penting di komentar. Tim keuangan, auditor, bahkan Mas Mantris sendiri itu tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi. Padahal catatan keuangan lengkap itu ada. Dibuat justru karena dia itu sudah mengantisipasi akan ada tuduhan seperti ini. Dia juga bilang kalau ya silakan saja kalau nanti diputuskan salah. Tapi prosesnya kan harus benar terlebih dahulu. Pertanyaannya, kenapa buru-buru tanpa ada investigasi terlebih dahulu? Mas Mantris mengajukan pertanyaan yang legitimate. Saya nggak tahu apakah Mas Mantris ini benar atau enggak. Saya juga nggak tahu apakah Gus Yahya itu benar atau salah. Tapi, kenapa ada vonis tanpa ada investigasi? Kalau memang ada pelanggaran, justru karena serius, investigasi itu kan harus diteliti terlebih dahulu. Panggil dulu yang bersangkutan, panggil tim keuangan, panggil itu tim auditor, biarkan mereka membela diri, biarkan bukti itu dihadirkan, semuanya, baru nanti diputuskan. Tapi ini kan langsung vonis. Bahkan seperti di zaman Orde Baru, surat yang sifatnya internal dan masih draft, kenapa bisa tersebar di media sosial? Apakah ini pelanggaran pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap? Tidak. Apakah ini murtad? Tidak juga. Jadi seharusnya ini tetap mengikuti prosedur standar SP1, SP2, investigasi, forum pleno, baru sanksi. Tapi yang terjadi kan langsung keputusan. Bayangkan kalau ini terjadi di konteks yang lain. Ada dosen dituduh plagiat, rektorat langsung memecat tanpa ada panel etik, tanpa ada kesempatan untuk membela diri, tanpa ada investigasi. Ini absurd, PNS dituduh korupsi, langsung dipecat, tanpa pemeriksaan BKN, tanpa berita acara pemeriksaan, tanpa proses hukum. Ini sih melanggar hukum kepegawaian. Kenapa saya bilang absurd? Karena tuduhan itu belum tentu benar, bukti belum tentu kuat, dan bahkan kalau toh memang bukti itu benar, prosedur tetap harus dijalankan. Tanpa prosedur, yang tersisa ya kesewenang-wenangan. Grok menyatakan cukup tajam dia kalau ngomong. Cacat prosedural yang fatal, tidak ada klarifikasi, tidak ada proses hukum yang adil.
apa arti semua ini? Saya nggak tahu apakah Gus Yahya memang melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Saya juga nggak tahu apakah ada pelanggaran keuangan atau cuman ini isu yang dibesar-besarkan lewat surat kaleng elektronik. Bukan wilayah saya juga untuk menilai itu, karena saya nggak punya infrastruktur dan SDM untuk menginvestigasi itu. Makanya saya setuju perlu ada investigasi, perlu ada tim pencari fakta, perlu audit forensik kalau memang ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Saya sangat setuju dengan hal itu semua. Kendati demikian, saya juga tahu kalau prosedur pemberhentiannya itu cacat, fatal, dan ternyata fatal di dua titik krusial, yurisdiksi dan hak membela diri. Bagi saya ini masalah, bukan cuma ini tentang Gus Yahya, tapi untuk NU sebagai organisasi. Karena ini kan bisa jadi presiden atau rekam jejak yang berbahaya. Kalau hari ini rapat harian itu bisa memberhentikan ketua umum tanpa melalui MLB, banyak orang yang menanyakan siapa lagi besok yang akan diberhentikan dengan cara yang sama. Kalau hari ini prosedur yang adil itu diabaikan karena alasan darurat atau pelanggaran berat, besok apalagi yang akan dijadikan alasan untuk melewati konstitusi yang birokratis? NU kan punya ADART, punya peraturan perkumpulan, punya mekanisme yang dirancang matang justru untuk situasi seperti ini. Pasal 73 tentang MLB itu kan yang bukan hiasan. Ini jalur konstitusional untuk menyelesaikan sengketa di tingkat puncak organisasi yang kita hadapi sekarang. Sejak tanggal 20 itu saya selalu bertanya, kenapa ini tidak ditempuh? Ya, saya pun nggak tahu, mungkin karena dianggap terlalu lama, mungkin terlalu ribet, terlalu birokratis, mungkin ada perhitungan politik bahwa MLB itu tidak akan menghasilkan keputusan yang diinginkan. Saya nggak tahu alasannya, tapi semua alasan itu tidak memberikan hak untuk melangkahi konstitusi. Sekali konstitusi dilangkahi dengan alasan situasi darurat, demi kebaikan organisasi, atau apapun itu, yang tersisa cuma satu, yaitu kekuasaan mutlak. Siapa yang lebih kuat secara politik, ya dia yang menang. Bukan lagi bicara soal siapa yang benar secara hukum. NU itu bagi saya terlalu besar dan terlalu penting untuk diserahkan kepada logika kekuasaan semata. Logika kekuasaan seperti ini. Nah, kembali ke prinsip Basul Masail ya. Ingat analogi yang tadi saya sebutkan ya, Basul Masail. Dalam Basul Masail itu boleh berdebat keras soal dalil dan metode. Tapi setelah musyawarah selesai, ya semua pihak harus berangkulan. Saya akan melampirkan hasil AI-nya di komentar, jadi kalian semua bisa membacanya. Saya sudah selesai berdebat dengan teks ADART. Saya juga sudah menghadirkan argumen berdasarkan pasal-pasal yang tertulis. Saya juga sudah menunjukkan bahwa prosedur pemberhentian ini cacat di dua titik. 4 AI dari Gemini, ChatGPT, Perplexity, dan Grok, semuanya itu sampai pada kesimpulan yang sama. Pemberhentian Gus Yahya melalui rapat harian Surya dan surat edaran tanggal 26 November tidak sah secara konstitusional. AI itu nggak punya agenda politik. Saya juga nggak punya agenda politik. Tapi karena teks ADART PBNU, peraturan perkumpulan, dan prinsip hukum organisasi yang berlaku umum semuanya mengarah ke sana. Cacat yurisdiksi dan cacat prosedur. Dua cacat yang tidak bisa diabaikan. Seperti peserta Basul Masail yang sudah selesai berdebat, ya saya tetap berharap apapun yang terjadi selanjutnya, semua pihak itu kan harus kembali berangkulan ya, seperti amanat dari para sesepuh. Saya nggak tahu mungkin akan ada upaya damai, mungkin juga akan ada MLB, ya mungkin juga ada sengketa yang akan dibawa ke majelis tahkim. Mungkin ini akan berlarut-larut. Namun yang penting, konstitusi itu penting, prosedur itu penting. Bukan karena aturan itu wajib dilaksanakan, tapi karena tanpa aturan yang dijalankan konsisten, yang tersisa cuman kesewenang-wenangan. Dan kesewenang-wenangan, tidak peduli atas nama apa, tidak peduli oleh siapa, tetaplah kesewenang-wenangan. Saya tetap tidak akan berkomentar tentang pertikaian kiai ya, siapa yang lebih benar secara moral, siapa yang lebih salim. Saya tidak akan ikut campur dan itu bukan urusan saya juga. Tapi kalau ditanya apakah pemberhentian ini sah secara prosedural dan itu berdasarkan hukum di internal NU sendiri, jawabannya sudah jelas. Kalau nggak percaya, putar saja di menit pertama. Secara melabas, ini Pak Penjangantor, sampai jumpa.